Analisis efektivitas biaya terapi antihipertensi pada pasien hipertensi rawat inap di RSU Pancaran Kasih GMIM Manado. Bentuk penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif dengan membandingkan direct medical cost atau biaya medik langsung terapi dari obat antihipertensi kombinasi amlodipin, captopril, dan amlodipin bisoprol pada pasien hipertensi yang menjalani rawat inap di RSU Pancaran Kasih GMIM Manado. Penetapan populasi dan sampel. 1. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien rawat inap yang menderita hipertensi yang menggunakan obat antihipertensi kombinasi amlodipin, captopril, atau amlodipin bisoprol di RSU Pancaran Kasih GMIM Manado. 2. Sampel yang digunakan yaitu rekam medik pasien dan data pasien yang hipertensi di ruangan anak yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi. 1. Pasien hipertensi yang menjalani rawat inap dengan usia lebih dari 18 tahun. 2. Pasien dirawat di ruangan HANA dengan biaya mandiri serta memiliki data yang lengkap. 3. Pasien menggunakan obat antihipertensi kombinasi amlodipin, captopril, atau amlodipin bisoprolol yang sama selama masa rawat inap. 4. Diagnosa utama pasien adalah hipertensi tanpa penyakit penyerta. 2. Kriteria inklusi. 1. Pasien hipertensi yang menjalani rawat jalan. Yang kedua, pasien yang memiliki data tidak lengkap. 3. Pasien menggunakan obat antihipertensi, monoterapi, atau mengganti obat selama masa rawat inap. Jumlah dan teknik pengambilan sampel. Data yang diambil meliputi identitas pasien, diagnosa, obat hipertensi yang digunakan, ruang perawatan, serta lama perawatan pasien rumah sakit, harga obat, dan biaya rawat inap. Pengambilan data ini selain di ruang medik, data diambil di ruangan HANA rumah sakit. Keterkaitan ilmu farmasi dengan farmakoekonomi dilihat dari data yang ada. Total biaya medik langsung dengan biaya terkecil yaitu Rp1.006.220 dan total biaya medik langsung terbesar yaitu Rp1.499.821. Perbedaan biaya medik langsung dari masing-masing pasien dikarenakan lamanya pasien di rumah sakit. Karena semakin lama pasien dirawat di rumah sakit, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan pasien. Total direct medical cost penggunaan kombinasi CCB ACEI untuk ke-20 pasien yaitu sebesar Rp23.617.272 dengan direct medical cost per pasien yaitu sebesar Rp1.180.863 untuk terapi penggunaan kombinasi CCB BB dan total biaya meliputi langsung biaya medik langsung terkecil yaitu Rp1.009.900 serta total biaya medik langsung terbesar yaitu Rp1.705.840. Total direct medical cost penggunaan kombinasi CCB dan BB untuk ke-16 pasien yaitu sebesar Rp20.446.000 dengan direct medical cost per pasien yaitu Rp1.277.876. Obat yang digunakan yaitu kombinasi amlodipin dan captopril dan kombinasi amlodipin bisoprolol. Untuk rute pemberian obatnya, di sini ada pemberian obat secara oral melibatkan proses penyerapan obat yang berbeda-beda. Bentuk sediaannya ada amlodipin tablet, bisoprolol tablet, dan captopril tablet. Dosis bisoprolol, dosis awalnya 5 mg sekali sehari yang dapat digunakan sesuai respon tubuh pasien. Dosis pemeliharaannya itu 10 mg sekali sehari dengan dosis maksimum yang dianjurkan mencapai 20 mg sekali sehari. Untuk dosis amlodipin, dosis dewasa yaitu pemberian awal 5 mg sekali sehari dapat ditingkatkan hingga 10 mg sekali sehari jika dibutuhkan. Dosis anak-anak, anak umur 6-17 tahun, pemberian awal 2,5 mg sekali sehari atau 10 mg per 1 hari jika dibutuhkan.
Dosis lansia yaitu pemberian awalnya 2,5 mg. Dosis kaptropil, dosis awalnya yaitu 2,5 mg 2 kali sehari. Jika digunakan bersama diuretika atau lihat keterangan. Terus dosis pada usia lanjut awalnya 6,25 mg 2 kali sehari. Dosis pertamanya itu sebelum tidur. Dosis penunjang lazim 25 mg 2 kali sehari. Maksimumnya 50 mg 2 kali sehari atau jarang 3 kali sehari pada hipertensi berat. Outcome klinikal, kesembuhan pasien dengan pembuktian hasil pemeriksaan darah. Nilai ICER yang diperoleh minus dikarenakan selisih persen. Penurunan tekanan darah atau persen outcome klinis ialah minus. Sehingga hal ini tidak mempengaruhi penambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien hipertensi untuk memperoleh 1% penurunan tekanan darah. Jadi, kombinasi golongan obat yang paling cost efektif untuk pasien pada ruang perawatan HANA adalah kombinasi CCB ICEI karena kombinasi tersebut menunjukkan hasil negatif yang lebih kecil dibanding nilai pembandingnya yaitu CCB Diabetes mellitus. Analisis efektivitas biaya penggunaan terapi kombinasi insulin dan OHO pada pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan di RSUD Wangaya. Bentuk penelitian. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara prospektif dan studi follow up selama 3 bulan terhadap pasien DM tipe 2 rawat jalan di RSUD Wangaya yang dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Juni 2012. Contoh cross-seksional, adanya variasi penggunaan terapi insulin tunggal atau kombinasi insulin dengan obat hipoglikemik oral atau OHO pada pasien DM tipe 2 dengan kontrol glukosa darah yang belum ada kuat sehingga mengakibatkan adanya perbedaan dalam biaya dan efektivitas terapi. Di penetapan populasi dan sampel, subjek penelitian ada 70 pasien DM tipe 2 yang melakukan rawat jalan di RSUD Wangaya yang telah memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi. Kriteria inklusi, pasien berumur 40-60 tahun, pasien dengan DM tipe 2 dengan kadar GDP, glukosa darah puasa 250 mg per dl sampai 350 mg per dl. Pasien yang sedang melakukan kontrol ketika penelitian dilakukan, pasien yang bersedia menjadikan responden, pasien yang mendapat terapi insulin tunggal atau terapi kombinasi insulin dengan OHO. Di kriteria eksklusi, pasien dengan data rekam medis yang tidak lengkap, pasien DM tipe 2 ini yang sedang hamil, pasien yang menggunakan kontrasepsi dan obat-obatan lainnya yang dapat mempengaruhi kadar gula darah pasien seperti loop diuretik, diazid, dan kortison, pasien yang merokok, pasien DM tipe 2 dengan penyakit serta penyertanya. Jumlah dan teknik pengambilan sampel. Data dikumpulkan dari rekam medis pasien mengenai nama, umur, jenis obat, kadar GDP, kadar GD2-JPP atau glukosa darah 2 jam pos puasa, dan kadar GDS atau glukosa darah sewaktu. Dicatat data laboratorium mengenai kadar GDP, GD2-JPP, dan GDS hasil pemeriksaan laboratorium setelah 3 bulan follow up, penggunaan terapi insulin tunggal dan kombinasi terapi insulin dengan OHO. Karakteristik subjek penelitian. Karakteristik pasien meliputi gambar, distribusi berdasarkan jenis kelamin, umur, serta kadar HbA1c. Keterkaitan ilmu farmasi dan farmakoekonomi. Jenis terapi insulin tunggal atau kombinasi insulin dengan OHO yang digunakan untuk pasien DM tipe 2 beserta total biaya medis langsung tiap bulannya yaitu insulin aspart yaitu Rp417.861, insulin detemir yaitu Rp316.672,
Kombinasi insulin aspart dengan metformin yaitu Rp430.371. Kombinasi insulin detemir dengan metformin yaitu Rp329.182. Kombinasi insulin glargin dengan metformin yaitu Rp329.182 dan kombinasi insulin glargin dengan metformin yaitu Rp435.652. Berdasarkan perhitungan ACER dan ICER, terapi insulin yang paling cost efektif adalah kombinasi insulin aspart dengan metformin. Nama dan kandungan obat: ada OHO atau obat hipoglikemik oral dan terapi insulin. Rute pemberian: insulin diberikan untuk pasien yang memiliki nilai HbA1c lebih dari 7,5% dengan kadar glukosa darah puasa sebesar lebih dari 250 mg per desiliter, atau pasien yang gagal dengan terapi OHO atau obat hipoglikemik oral. Insulin umumnya diberikan melalui injeksi subkutan. Sediaan insulin untuk inhalasi juga tersedia. Alat injeksi pens yang menyimpan insulin dalam alat suntik atau cartridge dan mengukur dosis yang dibutuhkan, nyaman dan mudah digunakan oleh pasien. Penggunaan alat suntik konvensional untuk pemberian insulin masih merupakan pilihan bagi banyak pasien dan juga dibutuhkan untuk insulin yang tidak tersedia dalam bentuk cartridge. Untuk pemberian insentif, biasanya dianjurkan insulin injeksi subkutan 3-4 kali sehari, insulin kerja singkat atau insulin solubel, insulin aspart, dan insulin lispro. Dapat juga diberikan dengan suatu alat yang berfungsi sebagai pompa kecil untuk infus subkutan terus-menerus. Alat ini akan melepas insulin dosis pemeliharaan yang sesuai dengan dosis basal terus-menerus, kecuali saat makan dapat diatur untuk melepas dosis bolus. Solubel insulin yang diberikan intravena hanya diberikan pada keadaan darurat dan pada keadaan sakit parah atau pada keadaan saat sebelum tindakan bedah. Pemberian selanjutnya, insulin diberikan secara subkutan dengan tujuan mempertahankan kadar glukosa darah dalam batas normal sepanjang hari, yaitu 80-160 mg/sen setelah makan. Untuk pasien usia di atas 60 tahun, batas ini lebih tinggi, yaitu puasa kurang dari 150 mg/sen dan kurang dari 200 mg/sen setelah makan. Insulin dapat segera diberikan dalam keadaan dekompensasi metabolik berat, misalnya ketoasidosis, stres berat, berat badan yang menurun dengan cepat, adanya fotonuria. Kemudian ada bentuk sediaan dan dosis. Bentuk sediaan yang pertama yaitu OHO adalah obat hipoglikemik oral, bentuk sediaannya berupa tablet. Yang kedua ada insulin. Insulin bentuk sediaannya berupa injeksi. Untuk dosis sendiri, insulin kerja singkat dikombinasi dengan insulin kerja sedang 2 kali sehari diminum sebelum makan. Kemudian yang kedua, insulin kerja singkat dikombinasikan dengan insulin kerja sedang sebelum makan pagi, insulin kerja singkat sebelum makan malam, dan insulin kerja sedang dimakan sebelum tidur. Yang ketiga ada insulin kerja singkat diminum 3 kali sehari sebelum makan pagi atau sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Dikombinasikan dengan insulin kerja sedang dimakan pada waktu sebelum tidur malam. Yang terakhir ada insulin kerja sedang dengan atau tanpa insulin kerja singkat, cukup sekali sehari sebelum makan pagi atau sebelum tidur malam untuk beberapa pasien dengan diabetes tipe 2 yang memerlukan insulin. Kadang-kadang juga dikombinasikan dengan obat hipoglikemik oral. Kemudian ada tabel obat hipoglikemik oral di Indonesia. Selanjutnya ada penelitian berjudul Studi Analisa Efektivitas Biaya pada Pasien Kanker Payudara yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Pertama ada jenis dan desain penelitian.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan desain penelitian retrospektif. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif dengan membandingkan direct medical cost atau biaya medis langsung dari regimen kemoterapi yang digunakan oleh pasien kanker payudara di RSUP Dr. M. Jamil Padang pada periode Januari 2018 sampai Desember 2018. Yang kedua ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini agar dapat diketahui bagaimana karakteristik sosiodemografi dan karakteristik klinis, nilai ACR dan ICR, serta bagaimana perbandingan efektivitas biaya regimen kemoterapi pasien kanker payudara yang sedang menjalani kemoterapi di RSUP Dr. M. Jamil Padang, serta regimen kemoterapi apa yang efektif dan ekonomis dalam proses kemoterapi. Lalu yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien kanker payudara yang berobat di RSUP Dr. M. Jamil Padang yang mendapatkan kemoterapi dan memenuhi kriteria inklusi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 64 pasien yang didapatkan berdasarkan perhitungan rumus Lopin dengan data awal jumlah pasien sebanyak 177 pasien. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari catatan rekam medik pasien, data keuangan pasien yang didapatkan di instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS, serta perincian regimen kemoterapi yang digunakan pasien kanker payudara pada bagian IDT atau instalasi diagnostik terpadu. Kemoterapi di RSUP Dr. M. Jamil Padang periode Januari 2018 sampai Desember 2018. Yang kelima ada kriteria inklusi dan eksklusi. Pasien yang dipilih sebagai kriteria inklusi adalah pasien kanker payudara di RSUP Dr. M. Jamil Padang yang menjalani prosedur kemoterapi dan menyelesaikan siklus kemoterapi selama 6 siklus, pasien dewasa dengan umur di atas 18 tahun saat penelitian dilakukan. Pasien yang dimasukkan dalam kriteria eksklusi adalah pasien yang memiliki penyakit kronis lain, data pasien yang tidak lengkap, hilang, dan tidak terbaca dengan jelas. Selanjutnya, terkaitan ilmu farmasi dengan ilmu ekonomi. Hasil analisis untuk biaya kemoterapi pasien kanker payudara yang paling rendah adalah dengan menggunakan regimen kemoterapi 5-fluorouracil, adriamycin, siklofosfamid, yaitu dengan biaya sebanyak Rp17.994.582 untuk total 6 siklus kemoterapi. Adapun biaya kemoterapi yang paling tinggi adalah penggunaan regimen kemoterapi 5-fluorouracil, adriamycin, siklofosfamid ditambah Herceptin dengan total biaya sebesar Rp80.872.980 untuk 6 siklus kemoterapi. Herceptin merupakan salah satu obat kanker payudara yang umum digunakan selama kemoterapi. Harga Herceptin sangat mahal, yaitu sekitar 25 juta per 440 mg. Herceptin sangat efektif untuk mengobati HER2 positif, yaitu jenis kanker payudara yang paling agresif. Herceptin mampu menghambat perkembangan sel kanker dan mampu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghancurkan sel kanker, menurut Kemenkes RI tahun 2015. Di sini selanjutnya outcome dalam penelitian ini adalah outcome klinikal, yaitu kesembuhan pasien dengan pembuktian hasil dengan kemoterapi. Sementara itu ICER digunakan untuk mendeterminasikan biaya tambahan dan tambahan efektivitas dari suatu alternatif terapi dibandingkan dengan terapi yang paling baik. Rasio ini dapat menggambarkan biaya tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan efek tambahan dengan mengganti intervensi A menjadi intervensi B. Nilai ICER diperoleh dari hasil membagi selisih biaya antara intervensi dengan selisih persentase efektivitas antara intervensi. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2013, pada tabel 4 menunjukkan nilai ICER dari perbandingan regimen kemoterapi pada pasien kanker payudara. Di sini selanjutnya ada average cost effectiveness ratio atau disingkat ACER analisis. Analisis efektivitas biaya dilakukan dengan metode perhitungan average cost effectiveness
efektivitas rasio atau ACIR. Nilai ACIR yang paling rendah pada pasien kanker payudara stadium 2 adalah rasio rata efektivitas biaya terapi dari regimen kemoterapi cilophosphamid, adrimicin 5-FU atau FAC, yaitu 20.965.192. Pada pasien kanker payudara stadium 3, nilai ACR yang paling rendah adalah rasio rata efektivitas biaya terapi dari regimen kemoterapi docetaxel, yaitu dengan nilai ACR 20.016.960 rupiah. Dan pada pasien kanker payudara stadium 4 dapat dilihat bahwa ACR yang paling rendah adalah regimen kemoterapi paclitaxel doxorubicin, yaitu dengan nilai ACR-nya 42.448.314 rupiah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Musnelina tahun 2019 di Rumah Sakit PAD Gatot Subroto Jakarta mengatakan bahwa nilai ACR lebih rendah pada kemoterapi kombinasi, yaitu 7,9 juta dibandingkan terapi tunggal, yaitu 11,3 juta. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muslina, penelitian tidak mengelompokkan masing-masing pasien kanker payudara sesuai dengan stadium kanker payudara diderita dan tidak membandingkan seluruh regimen kemoterapi yang digunakan. Terapi hanya membandingkan satu regimen kemoterapi tunggal dan satu regimen kemoterapi kombinasi, sehingga memiliki hasil yang berbeda dari penelitian ini. Lanjutannya itu ada analisis farmakoekonomi secara CEA, bukan untuk mengetahui pengurangan biaya melainkan untuk optimasi biaya. Nilai ACR yang lebih rendah belum tentu yang paling cost efektif. Untuk memperkuat hasil perhitungan ACR yang telah diperoleh, selanjutnya perbandingan efektivitas biaya antara regimen kemoterapi dipetakan dalam tabel perbandingan. Regimen kemoterapi berdasarkan efektivitas biaya yang sesuai, di mana dalam pemetaan tersebut akan diketahui regimen kemoterapi yang menjadi pilihan utama berdasarkan tinggi rendahnya akan efektivitas biaya yang diperoleh dibandingkan dengan regimen kemoterapi lainnya menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2013. Di sini selanjutnya ada daftar obat yang digunakan, yaitu fluorouracil, yaitu rute pemberiannya intravena. Dosis fluorouracil yang direkomendasikan yaitu antara 500 sampai 600 mg per M2 LPT melalui suntikan bolus intravena yang diulang setiap 3 sampai 4 minggu bila diperlukan. Yang kedua ada cilophosphamid, yaitu rute pemberiannya juga intravena. Dosis pemberiannya tuh dosisnya 600 mg per M2 luas permukaan tubuh, bisa dikombinasikan dengan obat anti kanker lainnya. Ketiga ada doxorubicin, yaitu yang pertama rute pemberiannya seperti tadi intravena. Dosisnya dosis dewasanya, dosis alternatif satunya 60 sampai 75 mg per M2 tiap hari, tiap 21 hari sekali. Dosis alternatif keduanya 60 mg per M2 tiap 14 hari sekali. Dosis alternatif ketiganya yaitu 40 sampai 60 mg per M2 tiap 21 sampai 28 hari sekali. Dosis terakhir yaitu alternatif keempatnya 20 mg per M2 tiap 1 minggu sekali. Yang keempat ada obat vinorelbin. Rute pemberiannya intravena. Dosisnya yaitu 25 mg per M2 setiap 7 hari. Selanjutnya ada gemcitabine, rute pemberiannya secara intravena. Untuk dosisnya jika terjadi mielosupresi pada hari ke-1 dengan ANC lebih besar dari 1500 x 106 per liter dan platelet lebih besar dari 100.000 dikali 106
106 per liter, tidak perlu penyesuaian dosis. ANC kurang dari 1.500 kali 106 per liter atau platelet kurang dari 100.000 kali 106 per liter, terapi ditunda. Pada hari ke-8 untuk ANC lebih besar dari 1.200 dikali 106 per liter dan platelet lebih besar dari 75.000 dikali 106 per liter, tidak perlu penyesuaian dosis. Untuk ANC 1000 sampai 1199 dikali 106 per liter atau platelet 50.000 sampai 75.000 diberikan 75% dari dosis. Untuk ANC 700 sampai 999 dan platelet lebih besar dari 50.000 dikali 106 per liter diberikan 50% dari dosis. Untuk ANC kurang dari 700 atau platelet kurang dari 50.000 maka terapi ditunda.